Halo Studio Lovers, Organisasi Perjanjian Keamanan Kolektif atau CSTO merupakan aliansi militer yang menaungi Rusia dan beberapa sekutunya untuk menyaingi Pakta Pertahanan Atlantik Utara atau NATO di Eropa. Aliansi ini sebenarnya merupakan kelanjutan dari Perjanjian Keamanan Kolektif yang ditandatangani di Tashkent, Uzbekistan pada 15 Mei 1992. Tujuannya mirip dengan NATO, melindungi negara anggota satu kawasan yang mendapat agresi dari negara lainnya. Ada pula yang menganggap pembentukan CSTO itu untuk menyaingi NATO setelah Pakta Warsawa bentukan Uni Soviet bubar. Nah, berikut ini negara-negara yang tergabung dalam aliansi Rusia. Tapi sebelum kita lanjut, yuk tekan dulu ya tombol subscribe dan aktifkan juga lonceng notifikasinya agar infomu selalu update dari Studio Langit. Armenia. Mengutip Britannica, Armenia adalah Republik Kesatuan Multipartai. Otoritas legislatifnya dipegang oleh Majelis Nasional yang beranggotakan 105 orang. Anggota badan tersebut dipilih untuk masa jabatan 5 tahun. Badan ini berwenang untuk menyetujui anggaran, meratifikasi perjanjian, dan menyatakan perang. Di tahun 1936, Armenia pernah menjadi bagian dari kesatuan Uni Soviet. Armenia kemudian mendeklarasikan kemerdekaan mereka pada tanggal 23 September 1991. Kazakhstan. Kazakhstan merupakan negara dengan wilayah terbesar di Asia Tengah. Negara ini juga sempat menjadi bagian dari Uni Soviet dan memerdekakan diri pada tanggal 16 Desember 1991. Kazakhstan merupakan salah satu negara yang kaya akan sumber daya mineral. Meskipun demikian, negara itu sempat tersorot dunia beberapa waktu lalu karena kerusuhan akibat kenaikan harga ini. Nah, akibat demonstrasi ini, CSTO mengirimkan pasukan perdamaian mereka ke Kazakhstan. Kirgistan. Kirgistan merupakan salah satu negara bekas Uni Soviet. Kirgistan mendeklarasikan kemerdekaan mereka pada tanggal 31 Agustus 1991. Sebanyak sepertiga populasi Kirgistan merupakan warga Muslim Turki. Penduduk Kirgistan juga masih tergolong muda. Lebih dari separuh populasi negara itu berada di bawah usia 30 tahun. Sementara itu hampir sepertiga populasi berumur di bawah 15 tahun. Sebagian besar wilayah negara ini merupakan dataran tinggi atau pegunungan. Tajikistan. Tajikistan juga menjadi salah satu negara yang sempat menjadi bagian Uni Soviet dan merdeka di tahun 1991. Sebanyak 9 dari 10 populasinya berada di pegunungan. Setelah merdeka dari Uni Soviet, Tajikistan harus berhadapan dengan perang saudara. Perang itu menewaskan puluhan ribu orang dan membuat lebih dari 1,5 juta warga Tajikistan mengungsi. Uzbekistan. Uzbekistan juga merupakan salah satu negara bekas Uni Soviet. Uzbekistan memerdekakan diri pada tanggal 31 Agustus 1991. Hampir 4/5 wilayah negara itu merupakan wilayah kering yang tampak seperti gurun. Azerbaijan. Azerbaijan merupakan negara independen sejak 1918 hingga 1920, tetapi sempat diambil alih oleh Uni Soviet. Pada tanggal 30 Agustus 1991, negara itu menyatakan kemerdekaan mereka dari Uni Soviet. Orang Azerbaijan yang berbahasa Turki atau Azeri menjadi mayoritas di negara itu. Sementara itu beberapa kaum minoritas yang ada di sana ialah orang Lezgia yang berbicara bahasa Kaukasia, orang Rusia, dan orang Armenia. Belarus. Belarus sempat menjadi bagian dari Uni Soviet.
Namun negara ini memerdekakan diri pada tanggal 25 Agustus 1991. Belarus merupakan negara yang terlihat memiliki hubungan militer kuat dengan Rusia. Dilihat dari latihan militer antara kedua negara yang dilakukan beberapa waktu lalu. Walaupun Rusia dan Belarus tidak menyebutkan berapa banyak tentara yang mengikuti latihan ini, Amerika Serikat memperkirakan ada sekitar 30.000 pasukan dikerahkan ke negara itu dari beberapa lokasi, salah satunya timur jauh Rusia. Georgia menjadi negara independen di 1918 hingga 1921. Namun Georgia kemudian menjadi bagian dari Uni Soviet. Georgia menyatakan kemerdekaan pada 9 April 1991. Nah, sebelum tergabung dalam CSTO, Georgia sempat berkonflik dengan Rusia. Konflik antara dua negara ini dimulai di awal 1990-an saat Georgia berhadapan dengan perang sipil. Dalam konflik sipil ini, Provinsi Osetia Selatan dan Provinsi Abkhazia berlomba mendeklarasikan kemerdekaannya, dikutip dari histori. Rusia pun kemudian memutuskan menyerbu wilayah Georgia, memanfaatkan konflik sipil yang terjadi. Kuba. Rusia memiliki sejarah panjang persahabatan dengan negara komunis Kuba. Presiden Putin dan Presiden Kuba Miguel Diaz-Canel baru-baru ini membahas kemitraan strategis dan telah berkomitmen untuk memperkuat hubungan bilateral. Ini telah memicu kekhawatiran bahwa Kuba dapat memihak Rusia dalam konflik dengan mengizinkan Rusia mengerahkan pasukan untuk mengancam Amerika Serikat jika ketegangan atas Ukraina terus meningkat. Nah, dari beberapa negara tadi, sisanya adalah sejumlah negara yang memiliki hubungan dekat dan utang budi dengan negara beruang merah tersebut. Dan diyakini akan membantu Rusia jika Perang Dunia Ketiga pecah di antara Cina, Korea Utara, dan Iran. Nah, itu dia beberapa negara yang bakalan membantu Rusia jika terjadi Perang Dunia Ketiga. Nah, Studio Lovers, menurutmu kubu yang mana nih yang bakalan memenangkan peperangan? Tuliskan ya di kolom komentar. Sekalian juga tekan tombol like dan share video ini. Sampai jumpa lagi.